Halo, good morning teman-teman. Bertemu lagi kita hari ini di pelajaran tematik tema 1 subtema 3 dengan Miss Oke ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Jangan lupa siapkan buku tema teman-teman, notebook, dan alat tulisnya ya. Mari kita. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Seperti yang kita tahu ya, bunyi dapat memantul apabila mengenai benda yang padat dan keras, seperti dinding, batu, kayu, seng, besi, dan juga kaca. Ada dua macam bunyi pantul yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu gema. Apa yang disebut gema? Gema adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap setelah bunyi asli. Hal ini terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jauh. Misalnya saat berteriak di gunung, gua, lembah, atau bukit. Yang kedua, bunyi pantul yang kedua adalah gaung atau kerdang, yaitu bunyi pantul yang terdengar hanya sebagian dan tiba bersama bunyi asal. Akibatnya, bunyi asli tidak terdengar dengan jelas. Nah, bunyi ini dapat diredam atau diserap oleh benda yang memiliki permukaan yang lunak atau berongga, misalnya kain, busa, kapas, karpet, wol, kertas, dan karet. Benda-benda peredam bunyi biasanya digunakan pada studio rekaman, gedung bioskop, dan juga gedung pertemuan. Jadi misalnya kalau teman-teman masuk ke gedung bioskop, teman-teman pegang dindingnya, kita akan merasakan bahwa dinding gedung bioskop tersebut dilapisi oleh karpet atau bahan lain. Nah, kenapa ya hal ini dilakukan? Kenapa kok dindingnya diberi peredam bunyi? Hal ini bertujuan agar suara yang terdengar di dalam ruangan menjadi lebih jernih dan tidak terganggu suara dari luar, dan juga suara dari luar tidak masuk ke dalam ruangan. Selanjutnya kita akan belajar berbagai macam makanan tradisional. Di Indonesia terdapat banyak sekali makanan tradisional, friends. Nah, ini ada beberapa macam bubur. Yang pertama adalah bubur tinutuan. Bubur ini asalnya dari Manado, Sulawesi Utara. Lalu bubur yang ini mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya, namanya bubur lemu dari Solo. Kemudian yang ini namanya bubur Aceh dari Jakarta. Selanjutnya ini bubur papeda berasal dari bagian timur Indonesia, yaitu Papua. Selanjutnya ada bubur kampiun berasal dari Jakarta juga, dari berbagai macam bubur ya, ada ketan hitam, ada kacang hijau, macam-macam. Lalu yang ini ada bubur bunting yang berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, ini semua rasanya enak-enak loh teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar tentang tradisi. Apa ya tradisi itu? Seperti yang kita tahu di daerah kita masih ada tradisi-tradisi yang berlangsung secara turun-menurun yang masih dilakukan oleh masyarakat di sekeliling kita. Tradisi adalah peninggalan leluhur yang sampai sekarang masih terus dilakukan. Ada beberapa contoh tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat. Misalnya di masyarakat Jawa ada ngurwat. Nah, ngurwat ini bertujuan untuk menyingkirkan bahaya yang mengancam seseorang atau keluarga. Lalu yang kedua, tedak siti. Tedak siti ini juga dilakukan oleh masyarakat Jawa, yaitu menurunkan bayi ke tanah agar bayi sehat dan kuat. Jadi ini bayi itu pertama kali belajar berjalan akan diadakan upacara, yaitu upacara tedak siti ini. Yang ketiga adalah tradisi kenduri. Nah, kenduri ini dilangsungkan untuk memperingati meninggalnya seseorang. Misalnya 3 hari, 7 hari, 100 hari, 1000 hari, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ada tradisi menolak hujan.
dilakukan oleh orang-orang yang khusus ya, yaitu pawang hujan, dilakukan agar hujan tidak turun di daerah tersebut. Misalnya di suatu tempat akan ada sesuatu acara, lalu biasanya orang yang akan memiliki hajat itu akan mengundang pawang hujan agar hujan tidak turun di daerah tersebut. Selain di Jawa, tradisi juga dilakukan oleh masyarakat Bali. Beberapa tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Bali, contohnya memotong gigi sebagai tanda seseorang sudah dewasa. Jadi kalau di Bali ini, kalau kita sudah dewasa, ditandai dengan adanya potong gigi, upacara potong gigi. Lalu selanjutnya ada upacara ngaben, yaitu upacara pembakaran jenazah. Selanjutnya ada pemakaman desa di Trunyan sana. Jadi jenazahnya itu tidak dikubur, tidak juga dibakar, tetapi jenazahnya diletakkan begitu saja di bawah pohon. Nama pohonnya yaitu pohon tarumenyan. Tradisi ini juga dilakukan oleh masyarakat Dayak. Saat seseorang meninggal, jenazah akan dikuburkan. Lalu setelah sekian lama, kuburannya akan dibongkar kembali untuk diadakan pemakaman yang kedua. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia biasanya dipengaruhi oleh perbedaan geografisnya. Apa sih perbedaan geografis? Perbedaan geografis itu adalah perbedaan tempat tinggal suatu penduduk. Misalnya di daerah pedesaan, kebanyakan mereka melakukan pekerjaan sebagai petani atau berladang. Misalnya seseorang itu berada di daerah perkotaan, biasanya mereka akan bekerja sebagai pedagang atau karyawan, mungkin pengusaha, dan lain sebagainya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seseorang itu haruslah bekerja. Sekarang kita akan belajar tentang keragaman budaya Indonesia. Seperti yang kita tahu ya, Indonesia ini beragam sekali budayanya. Tarian-tariannya, rumah adatnya, pakaiannya, tradisinya, agamanya. Nah, dengan adanya keragaman budaya tersebut, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita menjadi kaya raya akan budaya bangsa. Bagaimana cara mewujudkan rasa syukur terhadap anugerah Tuhan? Nah, hal itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya dengan melestarikan kekayaan seni dan budaya, dengan cara mempelajari tarian tradisional, belajar alat musik tradisional, dan sebagainya. Lalu bisa juga dengan mempelajari dan menghargai kebudayaan daerah lain. Misalnya teman-teman menyukai, wah tarian Bali itu bagus, nah aku pengen belajar tari Bali misalnya, seperti itu. Kemudian bersikap toleransi terhadap suku lain dengan tidak merasa bahwa suku sendiri yang paling hebat. Jadi kita harus menghargai suku lain juga. Nah, yang terakhir dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Yang terakhir, kita akan belajar tentang mozaik. Apa ya mozaik itu? Mozaik adalah karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan potongan-potongan bahan yang kemudian akan disusun dengan cara ditempelkan pada bidang datar dengan cara dilem. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Jadi disusun dengan cara bahan-bahannya dipotong terlebih dahulu, lalu kemudian ditempelkan pada pola yang sudah kita buat dengan cara dilem. Oke, pertemuan kita hari ini cukup sekian. Tugas-tugas akan Miss Oka kirimkan di grup kelas ya. Selalu happy, selalu sehat, selalu ceria. Nah, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu yuk. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, I'll see you soon ya. Goodbye friends. Dadah.